Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rasyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada kita yang menanyakan tentang hukum seorang istri yang meminta cerai dari suaminya atau minta khulu, melakukan khulu kepada suaminya karena suaminya akan menikah lagi atau sudah menikah lagi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya para istri mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada umatnya tentang wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, itu mendapatkan hukuman berupa haramnya aroma surga baginya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyum imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya surga itu aromanya bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, wanita yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, minta cerai dari suaminya, maka ia tidak bisa mencium aroma surga. Takutlah wahai para wanita, para istri untuk minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan ketahuilah bahwasanya pernikahan suami yang kedua atau ketiga, poligami, suami yang berpoligami, bukanlah alasan yang dibenarkan bagi seorang wanita untuk minta cerai. Karena sesungguhnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kasus poligami atau perihal poligami ini ta'addud dalam istilah fikihnya itu terjadi di masa para sahabat, begitu juga para tabi'in dan seterusnya, bahkan juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Namun tidak satupun didapatkan bahwasanya ada para wanita-wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa sahabat yang mereka minta cerai dari suaminya karena suaminya menikah lagi atau berpoligami. Padahal suaminya menikah
dengan beberapa wanita, bukan hanya satu. Namun kita tidak pernah dapatkan ada riwayat satupun dari para wanita tersebut mereka minta cerai dari suaminya ketika suaminya menikah lagi. Bersamaan dengan itu, mereka menamakan para madu mereka itu dengan darrah, yaitu wanita yang memudaratkan. Jadi sudah diketahui bahwasanya ketika suami menikah lagi, maka wanita tersebut akan memudaratkan istrinya. Namun tidak serta-merta mereka minta cerai dari suaminya. Oleh karenanya, poligami bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan untuk minta cerai dari suaminya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada hadis Nabi SAW yang lainnya yang menunjukkan bahwa begitu jeleknya wanita yang minta cerai atau yang minta khulu, menggugat cerai dari suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mukhtali'atu hunnal munafiqat." Wanita yang minta khulu, mereka itu adalah wanita-wanita munafik. Mengapa mereka dikatakan munafik? Karena sesungguhnya mereka tidak jujur di dalam cinta mereka, tidak setia terhadap suaminya dalam perjalanan hidupnya, tidak jujur. Dan kita tahu bahwasanya ya, tidak jujur itu merupakan bentuk sifat kemunafikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih dengan minta cerai atau khulu, tatkala ini terjadi maka terjadilah perpisahan. Dan ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sesuatu yang diinginkan oleh iblis laknatullah alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Fayab'atsu sarayahu. Lalu dia mengutus bala tentaranya. Wa adna hum minhu manzilatan a'dhamu wa a'dhamuhum fitnatan. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Bala tentara yang paling dekat dengan iblis adalah mereka yang paling besar ujiannya bagi manusia. Lalu datanglah salah seorang di antara mereka kepada iblis melaporkan apa yang telah dilakukan. Ia mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an, engkau belum melakukan apapun. Lalu datang orang yang lain atau bala tentara yang lain melaporkan sembari mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Tidaklah aku meninggalkan seorang manusia itu melainkan aku sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Maka iblis laknatullah alaih pun meminta agar dia mendekat. Maka ia pun mendekat. Tatkala ia mendekat dan berada di sisi iblis, maka iblis mengatakan, dalam hadis yang lain iblis itu merangkulnya, atau dalam ungkapan yang ini disebutkan ya, iblis itu merangkulnya sembari mengatakan, ni'ma anta, ya, sebaik-baik bala tentara adalah engkau. Hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan sesuatu yang membuat syaitan dan iblis itu senang dan gembira. Dan lebih-lebih ternyata banyak kerusakan dari perpisahan dan perceraian antara suami istri. Di antaranya apabila mereka punya anak-anak, maka anak-anak ini akan terbengkalai. Perseteruan terus terjadi.
Maka wahai para istri, bersabarlah. Bersabarlah. Ketika suami akan menikah lagi atau telah menikah lagi, maka mintakan kepadanya, tuntut darinya, yaitu syarat kemampuan untuk berlaku adil. Itu saja, ya. Nah, ketika sang suami tidak bisa berlaku adil dan terjadi kezaliman pada sang istri, maka barulah setelah itu boleh bagi sang istri untuk meminta cerai karena kezaliman sang suami, bukan karena sang suami berpoligami. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang adakah zakat pada gaji bulanan dengan persentase pengeluaran zakat 2,5% dari gaji bulanan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tidak ada zakat harta dari atau pada gaji bulanan. Karena sesungguhnya tidak ada zakat pada profesi tertentu. Di zaman Nabi SAW didapatkan adanya profesi-profesi yang di sana orang yang memiliki profesi tersebut mendapatkan upah atau gaji darinya. Seperti contohnya adalah para penari zakat, para penari jizyah. Begitu juga sebahagian dari gubernur yang diutus di wilayah-wilayah tertentu. Namun tidak pernah didapatkan mereka ini diambil zakat dari gaji yang didapatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih zakat profesi yang ditarik 2,5% dari gaji bulanan, maka ini tidak pernah didapatkan dalam ajaran Rasulullah SAW. Pada umumnya untuk zakat harta seperti emas dan perak, begitu juga peternakan, maka itu wajib untuk diberlakukan zakat ketika telah terpenuhi syarat haul, yaitu 1 tahun. Adapun untuk zakat pertanian dan buah-buahan, maka ini diberlakukan zakat ketika masa panennya. Jadi tidak ada pemberlakuan zakat
dengan menarik zakat tersebut setiap bulannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya hal ini merupakan bentuk kezaliman terhadap harta kaum muslimin. Dan itu adalah perkara yang diharamkan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Beliau bersabda SAW, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Darahnya haram, hartanya dan haram kehormatannya. Rasulullah lewat hadis ini sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang haramnya harta. Maka tidak boleh untuk kita mengambilnya dengan alasan apapun tanpa sebab-sebab syar'i yang dibenarkan. Maka itu merupakan bentuk kezaliman pada harta. Demikian. Apabila para pegawai atau para karyawan tersebut mereka ridho dengan pemotongan dari gaji 2,5%, maka itu terhitung sedekah, bukan terhitung zakat bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang diajukan kepada kita tentang hukum seorang suami yang mengucapkan kepada istrinya, "Kamu telah haram bagiku. Kamu haram bagiku." Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya perkataan seperti ini yaitu menyatakan engkau haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku atau saudariku atau bibiku bagiku. Itu ucapan seorang suami kepada istrinya. Atau seperti dalam kasus yang ditanyakan, engkau telah haram bagiku atau engkau haram bagiku. Maka ketahuilah para ulama menyebutkan ungkapan seperti ini tergolong ungkapan zihar. Ungkapan zihar. Dan ketahuilah bahwasanya suami yang mengucapkan seperti ini dia telah melakukan dosa. Karena sesungguhnya ungkapan tersebut adalah ungkapan yang mungkar dan itu merupakan dusta. Mengapa dikatakan mungkar? Karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan bentuk kedustaan. Karena sesungguhnya kenyataannya istri adalah halal baginya namun diharamkan olehnya oleh sang suami tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahum layaquluna munkaram minal qauli wa zura. Dan sesungguhnya mereka itu benar-benar telah mengucapkan atau benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar lagi dusta. Demikian. Oleh karenanya
bagi suami yang mengucapkan ungkapan seperti ini wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dia telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan baginya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila sang suami ingin kembali kepada sang istrinya, maka diwajibkan baginya untuk melakukan tebusan kafarah bagi ungkapan yang diucapkannya tersebut. Bila dia ingin rujuk kepada istrinya, maka diwajibkan baginya untuk melakukan tebusan atau kafarah bagi ucapan yang telah diucapkannya tersebut, yaitu ungkapan kepada istrinya, engkau haram bagiku, demikian. Yang pertama sekali pilihannya atau urutannya, ya, dan ini dipilih salah satu darinya, maka sudah mencukupi. Yang pertama adalah membebaskan budak. Membebaskan budak. Tentunya saat ini tidak ditemukan budak untuk bisa dibebaskan. Maka beralih kepada yang berikutnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila juga tak mampu, maka barulah memberi makan kepada 60 orang miskin, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 3 dan 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisaikum tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ay yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mereka mendhihar istrinya kemudian mereka ingin menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan budak sebelum mereka bercampur atau melakukan hubungan badan. Yang demikian itu diajarkan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka siapa saja yang tidak mendapatkan budak itu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka bercampur atau sebelum mereka berhubungan badan. Lalu siapa saja yang tidak mampu, yaitu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah batasan-batasan Allah. Dan bagi orang-orang kafir, mereka mendapatkan azab yang pedih. Surah Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendhihar istrinya. Di antaranya adalah mengucapkan ungkapan kepada istrinya, engkau haram bagiku. Baik, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu
wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.